Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatun Nikmah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 1B. Membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar-dasar Pengembangan Organisasi. Saya akan menjabarkan beberapa materi yang telah kita bahas di semester 1 ini. Organisasi merupakan suatu wadah yang menghimpun beberapa individu yang memiliki kesamaan visi serta misi. Dengan kata lain, bisa disebutkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk menjalankan tugas dengan bersama-sama pula. Adapun prinsip-prinsip organisasi, yaitu yang pertama adalah prinsip tujuan organisasi. Di sini tujuan organisasi harus jelas dan bersifat rasional. Yang kedua adalah prinsip kesatuan tujuan. Yang ketiga adalah prinsip kesatuan perintah. Lalu selanjutnya adalah prinsip tentang kendali. Yang kelima adalah prinsip pendelegasian wewenang. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu prinsip tanggung jawab, prinsip pembagian kerja, prinsip penempatan personalia, prinsip jenjang berangkai, prinsip efisiensi, prinsip kesinambungan, dan yang terakhir yaitu prinsip koordinasi. Ada dikatakan bahwa organisasi merupakan sebuah mesin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kecenderungan untuk mengelola dan mengatur organisasi tersebut seperti layaknya sebuah mesin memberikan dorongan tenaga untuk bergerak. Begitu pula dengan gerakan yang ada di dalam organisasi demi mencapai tujuan yang telah disepakati oleh para anggotanya, maka diperlukan sebuah mesin ataupun koordinasi dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah disepakati oleh para anggota organisasi tersebut. Lalu selanjutnya, organisasi sebagai organisme. Apa maksudnya? Dapat difahami bahwa organisasi sebagai organisme adalah menganggap bahwa suatu organisasi tersebut adalah makhluk hidup yang dimana makhluk hidup tersebut pasti memiliki perkembangan dalam hidupnya. Selain itu, jika organisasi tersebut dianggap sebagai suatu makhluk hidup, pasti setiap makhluk hidup tersebut memerlukan lingkungan, habitat, dan cara hidup yang berbeda-beda. Begitu pula suatu organisasi dengan organisasi yang lain pasti memiliki cara kembang yang berbeda dalam mencapai tujuan yang tertuang dan telah disepakati oleh para individunya tersebut. Lalu yang selanjutnya, organisasi sebagai otak, yaitu kemampuan memproses informasi ataupun pelajaran yang dijadikan sebagai kreativitas atau taktik agar sebuah organisasi tersebut bisa berpikir bagaimana caranya ia bisa mengembangkan dan lebih maju ke depannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, organisasi sebagai kultur. Kultur adalah budaya. Jadi setiap organisasi ataupun bahkan setiap manusia memiliki budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu sebuah organisasi disebut sebuah kultur karena dalam organisasi tersebut terdapat cara bagaimana anggotanya berpikir, berperasaan, bertindak, ataupun menelaah lingkungan dari organisasi tersebut yang dimana nilai atau keberagaman yang dimiliki dan dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Dan pada dasarnya sebuah budaya dalam organisasi itu tidak muncul dengan sendirinya, perlu ditelaah dan perlu dipahami bagaimana nilai dan pola perilaku setiap individu yang ada dalam organisasi tersebut. Lalu dengan bersama budaya sebuah organisasi itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Budaya tersebut penting perannya dalam mendukung terciptanya sebuah organisasi atau perkumpulan yang sangat efektif, karena secara lebih spesifiknya budaya organisasi tersebut dapat berperan dalam menciptakan jati diri, mengembangkan keikutsertaan pribadi dengan organisasi, dan dapat menyajikan pedoman perilaku bagi para pekerjanya.
Lalu selanjutnya ada materi mengenai organisasi sebagai sistem politik. Apa maksudnya? Organisasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun sekelompok individu yang dimana mereka saling berinteraksi secara intensif. Interaksi ini disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal tadi. Lalu selanjutnya jenis organisasi yang selanjutnya adalah organisasi sebagai gerakan yang berubah-ubah. Di sini maksudnya adalah sebuah organisasi tidak mungkin jalan di tempat ataupun tidak melakukan sebuah perubahan demi mencapai tujuan serta visi misi yang lebih baik. Sebuah organisasi pasti melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas organisasi dan individu yang ada di dalamnya demi kualitas